Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seakidah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Dan kita masih bersama buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi, yang mana kita sampai pada bab kelima, yaitu Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama. Dan inilah perkara yang sangat mendasar, fundamental. Tentunya iblis tidak akan meninggalkannya, ataupun tidak akan membiarkan manusia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perkara yang sangat penting. Maka tentunya iblis dan bala tentaranya melontarkan banyak sekali syubhat ya tentang masalah ini. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya pencipta. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi begitu saja. Sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada pencipta di sana. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, alam semesta yang sangat teratur, mulai dari alam makro dan mikro, terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur. Terjadi begitu saja tanpa ada yang mengadakan, menciptakan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga seorang Arab Badui berkeyakinan adanya pencipta karena adanya ciptaan-ciptaan yang nampak di hadapan kita. Dia mengatakan kotoran hewan menunjukkan adanya hewan. Ya, menunjukkan adanya hewan tersebut. Kalau kita menemukan kotoran unta, berarti kita meyakini bahwa di sana ada unta. Dengan dasar pemikiran yang sederhana seperti itu, seorang Arab Badui yang mungkin lugu, yang mungkin tidaklah memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang tinggi, bisa menetapkan adanya Tuhan, ya, bisa menetapkan adanya Tuhan, ya. Nah demikian, ya, bagaimana pula ya dengan alam semesta yang dipenuhi dengan keindahan, keteraturan, dan dipenuhi dengan mahakarya yang luar biasa, dan itu semuanya menunjukkan adanya pencipta yang maha lembut lagi maha mengetahui. Dan juga pada diri kita, pada penciptaan diri kita, kita menemukan banyak sekali ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada pencipta. Di sana ada yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita tanpa ada campur tangan dari kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggulirkannya pada manusia, pada diri mereka, pada tubuh mereka. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah kemudian, termasuk talbis iblis di dalam bab akidah dan agama adalah talbis iblis terhadap orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, adanya hari berbangkit, hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan dari kematiannya. Inilah suatu yang pasti terjadi, hakun, bahwa di sana ada surga dan neraka, ada pembalasan atas setiap perbuatan, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Ya, kebaikan akan dibalas dengan nikmat, kejahatan akan dibalas dengan azab. Itu adalah keadilan, kemahaadilan dari pencipta. Ya, kita mengetahui, ya, salah satu, ya, kita katakan keyakinan kita bahwa di sana ada pencipta adalah bahwa ada kuasa yang mampu membalas orang-orang yang zalim. Ya.
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang zalim itu, ya, Allah Subhanahu wa taala lengah dan lalai terhadap orang-orang yang zalim itu, yaitu tidak membalas kezaliman orang-orang yang zalim. Ini meyakinkan kita bahwa di sana ada pencipta, ada penguasa, ada balasan dari setiap perbuatan, dan itu adalah mutlak kemahaadilan dari Sang Pencipta, bahwa adanya balasan. Dan ini menuntut adanya kebangkitan, bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan pertama ini, yaitu kehidupan nanti di hari berbangkit. Manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, dari kematian mereka, untuk mempertanggungjawabkan segala amal, perbuatan, tindakan yang mereka lakukan selama hidup, semasa hidup di dunia. Dan termasuk salah satu perkara dasar dalam agama yang diyakini mulai dari kita katakan Rasul pertama, Nabi pertama sampai terakhir Nabi Muhammad SAW adalah menetapkan adanya ba'ts, adanya kebangkitan. Ini keyakinan yang dibawa oleh semua Nabi. Ibnul Jauzi mengatakan, iblis membuat tipu daya terhadap banyak manusia, sehingga mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya kebangkitan setelah kematian, hidup yang kedua setelah hidup dunia, yaitu kehidupan di akhirat, dan menganggap bahwa dihidupkannya manusia kembali setelah jasadnya hancur lebur adalah sesuatu yang mustahil. Dalam hal ini iblis memberi dua syubhat kepada anak Adam. Syubhat pertama adalah iblis memperlihatkan kepada akal manusia ihwal lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia kembali, yaitu tanah. Ini unsur inti dari penciptaan manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah lebur di dalam tanah bisa hidup kembali? Yang kedua, bercampurnya bagian-bagian pembentuk tubuh manusia yang telah tercerai-berai di dalam tanah. Mereka juga mengutarakan argumentasi, satu analogi, yaitu kadang hewan memangsa hewan yang lain. Lalu bagaimana dia bisa dihidupkan kembali sementara dia sudah dimakan, dilumat oleh hewan yang lain? Maka Al-Quran juga telah menjelaskan syubhat iblis ini di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan syubhat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun." Mereka mengatakan, adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburmu. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Surat Al-Mu'minun ayat 35-36. Ini syubhat orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka mengatakan, apakah yang dijanjikan oleh para nabi itu, yaitu kamu apabila sudah mati, sudah menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, kamu akan dikeluarkan, akan dibangkitkan dari kuburmu. Sungguh sangat jauh itu dari kebenaran menurut argumentasi akal mereka. Ini syubhat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Bahwa akan muncul bisikan-bisikan itu pada diri manusia sehingga mereka meragukan adanya kebangkitan. Adapun mengenai syubhat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 10, "Wa qalu aidza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun." Dan mereka mengatakan, apakah bila kami telah lenyap di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Jadi mereka berargumentasi bahwa sesuatu yang sudah hilang, lenyap, hancur, sudah tidak ditemukan lagi jejaknya,
lalu akan kembali lagi. Akan menjadi satu makhluk yang baru. Nah, ini syubhat mereka. Dan inilah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, ya. Ya, mereka mengatakan, ya, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa kita akan hidup kembali. Bagaimana mungkin jasad yang sudah usang dan hancur akan kembali hidup? Demikian, ya. Salah seorang penyair Arab jahiliyah mengingkari adanya kebangkitan. Ya, nah demikian. Ada juga seorang penyair lain, ya, yang dalam syairnya yang intinya mengatakan hidup kemudian mati kemudian dibangkitkan kembali, itu hanyalah dongengan belaka, wahai Ummu Amr. Demikian, ya, mereka mengungkapkan ini di dalam syair-syair mereka, bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian, bahwa tidak ada, ya, kehidupan setelah kehidupan yang pertama, bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan hidup manusia. Nah, itu keyakinan orang-orang musyrik. Dan syubhat seperti ini juga muncul hari ini, ya. Banyak, ya, di antara manusia yang di zaman seperti ini, ya, di mana sangat mungkin untuk mengembalikan lagi, ya, secara ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, makhluk yang sudah lama mati, ya, bisa dihidupkan kembali, ya, dengan merangkai DNA-nya kembali. Itu ada sesuatu yang mungkin, ya, secara teori, ya. Nah, demikian, ya, dengan majunya ilmu pengetahuan hari ini Allah buka sedikit demi sedikit bahwa kebangkitan itu bukanlah suatu hal yang sulit, ya, dan sukar bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara ilmu pengetahuan saja mungkin bisa diwujudkan, bisa dilakukan. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ya, Allah ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama, ya. Di sini Ibnul Jauzi memberikan jawaban terhadap syubhat-syubhat tersebut. Ya, syubhat pertama yang mereka kemukakan yaitu lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia pada kali kedua, yaitu tanah. Syubhat tersebut dibantah dengan unsur yang digunakan untuk menciptakan manusia pertama kali, yaitu air mani, yang kemudian menjadi segumpal darah, hingga ia menjadi segumpal daging. Di samping itu, nenek moyang manusia sendiri, yaitu Nabi Adam, yang berasal dari tanah. Yang patut dijadikan catatan adalah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang bagus, kemudian dari unsur yang rendah, Allah menciptakan manusia dari air mani, menciptakan burung merak dari telur yang rusak, menciptakan pohon yang hijau dari biji yang busuk. Ya, nah, seharusnya yang diperhatikan adalah kekuatan serta kemampuan sang pencipta, bukanlah lemahnya unsur yang digunakan untuk mencipta sesuatu. Ya, Allah menciptakan manusia dari air mani, mengeluarkan seekor unggas dari telur yang pecah, telur yang rusak. Ya, kemudian menumbuhkan pohon yang hijau dari biji yang busuk. Ya, kemudian muncul, ya, satu tanaman baru. Nah, demikian. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, masalahnya bukanlah pada lemah atau kita katakan kurangnya unsur yang digunakan untuk mencipta, tapi kita harus melihat kemahakuasaan pencipta untuk mencipta, ya, dari unsur apapun itu. Nah, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan contoh-contoh di alam semesta bagaimana Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak sempurna, kemudian Allah ciptakan sesuatu yang sempurna. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Jadi itu bukan alasan, ya, lemahnya atau kurangnya ataupun ya, kita katakan lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menciptakan manusia kembali, yaitu tanah. Ya, nah demikian. Jawaban bagi syubhat yang kedua, ya, kita sudah memperhatikan contoh menyatunya kembali sesuatu yang tercerai-berai. Butiran-butiran emas yang berserakan di daratan. Apabila diberi sedikit air raksa, niscaya serpihan-serpihan emas itu akan menyatu, meskipun telah berserakan. Lantas bagaimana dengan kuasa ilahi yang diantara kemampuannya adalah diciptakannya sesuatu bukan dari sesuatu yang lain? Ya, coba lihat emas. Apa kita membuat batangan emas itu dari bongkahan batu emas? Tidak.
tapi dari butiran-butiran serpian-serpian emas yang ditemukan di sungai ataupun di tempat-tempat ataupun di dalam tanah, ya, di perut bumi. Kemudian apabila diberi sedikit air raksa, maka serpian-serpian yang berserakan itu dapat menyatu dan jadilah batangan emas yang utuh. Nah, demikian ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merangkai sesuatu yang lebih rumit lagi. Ya. Nah, seperti mengubah ya tanah menjadi manusia, ya. Merangkainya ya hingga menjadi manusia yang utuh. Ya, nah demikian. Ya, jadi kita lihat bagaimana unsur pembentukan badan manusia. Ya, ada di situ unsur air, ya ada banyak unsur-unsur yang menyatu dalam tubuh manusia, ya unsur-unsur kimia yang menjadi kita katakan senyawa-senyawa kimia yang membentuk manusia. Nah, ini adalah satu bukti ya yang paling menakjubkan dan menunjukkan adanya hari kebangkitan. Ya. Dan di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan melalui tangan para nabi sesuatu yang lebih besar daripada kebangkitan. Ya, misalnya apa? Tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular yang hidup. Keluarnya onta dari batu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hakikat kebangkitan melalui tangan Nabi Isa yang sanggup menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian juga di dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang orang-orang yang Allah matikan. Ya, matikan 300 matikan yaitu Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam waktu yang lama. Ada yang 309 tahun yaitu Ashabul Kahfi. Ya. Ada Uzair yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Dan Nabi Isa Allah angkat ya dan akan diturunkan pada sebelum hari berbangkit. Akan Allah turunkan kembali. Nah, ini bukti bahwasanya ada kehidupan. Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Seolah-olah mereka bangkit dari tidur mereka. Ya, dan mereka mengatakan mamba'atsana marqadina hadza. Siapakah yang bangkitkan kami, bangunkan kami dari tidur kami? Seperti itulah kita katakan analogi ataupun perumpamaan adanya kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan itu adalah suatu yang nyata, ya, suatu hal yang pasti, suatu hal yang diyakini, bukan sesuatu yang suatu yang masih diragukan. Nah, dan itu salah satu keyakinan ya umat Islam, ya, salah satu rukun Islam adalah meyakini adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat. Ini salah satu rukun di antara 6 rukun iman. Meyakini adanya kebangkitan, adanya hari berbangkit. Ya, nah jadi iblis tidak melewatkan ya pintu ini, bab ini ya untuk menyesatkan manusia, yang menggoyahkan keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap adanya kebangkitan ya setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga iblis memperdaya manusia hingga mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat awal mula penyembahan berhala, ya, penyembahan patung-patung, iblis memperdaya orang-orang yang sejatinya telah menyaksikan kemahakuasaan Sang Pencipta dan meyakini bahwa pencipta mereka adalah Allah. Ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulunna Allah. Ini orang yang sudah meyakini ya adanya pencipta. Ya. Tapi iblis menyesatkan mereka dengan menyembah selain pencipta. Menyembah berhala-berhala. Mereka mengakui sudah menyaksikan kemahakuasaan Sang Pencipta. Tetapi iblis menghalangi mereka dengan 2 syubhat. Ya, sehingga mereka meragukan ya adanya kebangkitan, ya itu yang ditolak oleh orang-orang musyrik. Adapun pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang mereka yakini. Ya, buktinya kalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka menolak ya
adanya kebangkitan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, demikian pula dalam syair-syair mereka. Ya, dengan dua syubhat yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi. Hingga mereka meragukan adanya hari kebangkitan. Ada yang mengatakan di antara mereka, ada yang mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 36, "Wala irudittu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba." Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ya. Al-As bin Wa'il mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 77, la'utayanna mala wa walada. Pasti aku akan diberi harta dan anak. Ya, mereka mengatakan demikian lantaran kebimbangan yang ada pada diri mereka dan terpedaya hati mereka oleh iblis. Sehingga mereka mengatakan jika benar adanya hari kebangkitan, kalau ada, ya niscaya kami akan baik-baik saja. Bahkan Allah akan memberikan kenikmatan harta kepada kami yang lebih baik daripada di dunia. Dan tidak akan menghalangi kami dari kebaikan itu di akhirat nanti. Ini semacam kebimbangan yang ada pada mereka. Ya, mereka pun berandai-andai. Seandainya ada ya hari kebangkitan itu, sekiranya benar-benar kami dibangkitkan, maka kami akan mendapatkan khairan minha munqalaba. Kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kami rasakan di dunia. Ya, padahal mereka sebenarnya tidak mengakui adanya atau meyakini adanya kebangkitan itu. Tapi dari hati kecil mereka, mereka mengatakan, kalaulah kami dibangkitkan juga, maka kami akan mendapatkan kebaikan, bukan keburukan, bukan azab. Ya, dengan ya, ketidakpercayaan ataupun keingkaran mereka, pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit itu. Nah, ini syubhat iblis terhadap orang-orang musyrik ya, sehingga mereka ya menolak adanya kebangkitan itu. Ibnu Jauzi mengatakan ini adalah kekeliruan. Karena bukan tidak mungkin kenikmatan yang diberikan kepada mereka justru merupakan istidraj atau hukuman. Karena boleh jadi seorang manusia itu mengekang anaknya, namun membebaskan budaknya dalam gelimang syahwat. Nah, demikian. Artinya, ya mungkin kenikmatan hidup di dunia yang mereka rasakan itu adalah istidraj dari Allah, ya untuk mendapatkan azab yang lebih besar ya bagi mereka atas mereka nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini merupakan salah satu talbis iblis ya di dalam bab akidah dan agama ya dalam usuluddin, yaitu menggoyahkan keimanan mereka terhadap adanya hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan lanjutkan ya pembahasan masih di dalam bab ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah menjelaskan bagian dari buku Talbis Iblis, dan tadi telah kita simak bersama bagaimana beliau menjelaskan mengenai hari kebangkitan, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Sekali lagi bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, yang pertama Ustadz kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kedudukan iman seseorang walaupun dia seorang muslim, dia akan merasa yakin betul ketika kabar-kabar yang diberitakan Al-Quran terbukti secara ilmiah, baik secara sains ataupun kebetulan tersingkap. Misal ada kabar video antara air tawar dan air laut tidak bersatu, dan ternyata itu di dalam Al-Quran, baru dia mengimaninya secara betul. Nah, bagaimana dengan hal seperti ini, Ustaz? Ya, fakta ilmiah itu sebagai penguat ya, bukan sebagai dasar kita mengimaninya. Karena kita wajib beriman kepada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Ya, baik itu dengan mata telanjang kita atau dengan mata hati ataupun dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, karena kelemahan manusia itu
ya keterbatasan ilmu mereka. Tidak semua ya mampu mereka buktikan secara ilmiah ya menurut ya kita teori-teori ilmiah yang mereka yakini, yang mereka buat. Ya, maka ayat ayat kedua di dalam surat Al-Baqarah menyatakan bahwa salah satu rukun keimanan seorang adalah iman kepada perkara yang gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang percaya kepada perkara yang gaib. Ya, perkara gaib adalah perkara yang tidak nampak secara kasat mata oleh manusia. Sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata oleh mata manusia tentunya tidak akan bisa diselidiki. Ya, tidak akan bisa diungkap ya, melalui ilmu pengetahuan. Ya. Ini yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi, yas'aluna ka'anir ruh. Ya, maka Allah menyuruh nabinya untuk menjawab, qul ruh min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan kita selidiki, kita ungkap secara ilmu pengetahuan. Ruh itu dari unsur apa? Apakah termasuk salah satu dari senyawa kimia yang ditemukan manusia? Atau di sana ada senyawa-senyawa yang belum ditemukan ya, sebagai unsur pembentuk bagi ruh itu? Maka Allah mengatakan mutus itu dengan mengatakan jawaban yang tegas ya, dan menyuruh nabinya untuk menyatakan itu bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak urusan-urusan di alam semesta ini manusia tidak mampu mengungkapnya ataupun menyingkapnya dengan akal mereka, dengan ilmu pengetahuan yang sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Ya, nggak usah jauh-jauh, sesuatu yang menyatu dengan kita, yang hadir dalam setiap kehidupan kita karena kita masih hidup di dunia, yaitu ruh. Bisakah kita selidiki ruh itu? Apa kita tidak percaya ruh itu? Karena kita tidak pernah melihat ruh manusia. Ada yang pernah melihat ruh manusia? Nggak ada. Ya, kita nggak tahu itu. Ya, baru tahu kita itu setelah kita mati, baru kita lihat ya ruh seseorang. Ya, seseorang itu akan melihat ruhnya keluar ketika dia dicabut ruhnya oleh malakul maut. Itu tapi nanti, ya, ketika dia melihat kematian itu, bahwa ketika dia ditetapkan ya kematiannya, ya hadara al maut, ya hadirnya maut di hadapan matanya, baru dia lihat ruh itu. Karena seorang itu ya pandangannya akan mengikuti ruh yang dicabut itu. Nah demikian. Tapi itu tidak sekarang. Kita nggak akan bisa menyelidiki itu. Lalu apakah kita masih meragukan tentang ruh? Karena kita belum bisa mengungkapnya secara ilmu pengetahuan, dan ini sangat berbahaya. Karena banyak sekali urusan-urusan agama yang perkara-perkara agama yang tidak kasat mata. Misalnya ya ruh tadi, ya adanya malaikat-malaikat ya yang ada di sekitar kita. Ya kita tidak melihatnya dalam wujud aslinya. Hanya para nabi dan rasul yang Allah nampakkan kepada mereka wujud asli dari para malaikat itu. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan Jibril ya dengan 600 sayapnya yang menutupi ufuk. Ya, yang menutupi ufuk, yaitu besarnya malaikat Jibril itu. Dan kita tidak bisa melihat itu dengan mata kepala kita, dan kita tidak bisa juga menyelidiki malaikat itu bagaimana bentuknya. Nah demikian. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bisa ungkap dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan penelitian, penyelidikan, ya, dengan nalar akal kita yang terbatas. Maka salah satu ya inti dari iman itu adalah iman kepada perkara yang gaib, ya, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita tangkap dengan indera kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Namun ya tentunya Allah akan buka sedikit demi sedikit ya fakta-fakta ilmiah kepada manusia untuk memperkuat, ya, bukan untuk kita katakan menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang benar ataupun nyata, tidak, tapi untuk memperkuat ya iman kita, ya, bukan untuk menumbuhkan iman, karena iman itu sudah ada, karena kita mengetahui adanya itu melalui wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, dan kita wajib untuk mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik.
Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, nah Ustaz, bagaimana kedudukan binatang-binatang nanti ketika di hari kebangkitan? Apakah di antara mereka itu, yaitu binatang, nantinya ada yang masuk surga? Dan bagaimana mereka yang dizolimi oleh manusia ataupun sesama binatang, akankah ada penjelasan tentang hal tersebut, Ustaz? Iya, tentunya binatang ini ghairu mukallaf ya. Karena dia tidak diberi akal, maka dia bukan makhluk yang mukallaf. Ya, makhluk yang dibebani kewajiban sehingga ada balasan. Ya. Nah, Allah yang Maha tahu bagaimana Allah menempatkan mereka di hari kiamat. Cuma Nabi mengisyaratkan bahwa ada ya sama hewan ya. Ya, Allah akan tegakkan kisas. Ya, misalnya ya dalam hadis yang Nabi sebutkan ya seekor kambing yang bertanduk dikisas karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk ya, karena dia mentang-mentang punya tanduk, dia tanduk kambing yang tidak bertanduk. Nah, itu dikisas. Ada kisas di antara hewan-hewan itu pada hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah yang maha sempurna nanti pada hari kiamat ya, sehingga ada kisas di antara hewan-hewan itu. Nah, demikian juga ya manusia akan dibalas atas perbuatan mereka terhadap hewan. Iya, kebaikan maupun keburukan. Ya, ada yang masuk surga karena menolong nyawa seekor anjing. Ya, dan ada yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Jadi ada, ya kita katakan tuntut menuntut nanti pada hari kiamat. Ya, nah seorang yang membunuh, maka di dalam Islam tidak boleh kita menjadikan makhluk bernyawa sebagai target. Ya, sebagai target untuk misalnya memanah. Maka kalau kita latihan memanah, jangan dijadikan makhluk bernyawa, ya hewan misalnya sebagai sasaran. Ya, beda dengan buruan memang untuk dimakan ya. Ya, tapi sekedar untuk bersenang-senang atau ada jiwa kebengisan mungkin pada diri seorang kemudian dia menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, nah demikian. Jadi akan ditegakkan juga tuntut menuntut antara hewan sama mereka, hewan satu dengan hewan yang lainnya, dan antara hewan dan manusia. Baik itu keburukan maupun kebaikan. Ya, seorang akan dibalas ya dengan kebaikan yang dia berikan kepada hewan-hewan. Ya, dan seorang juga akan dibalas ya atas kejahatan yang dilakukan terhadap hewan-hewan yang tidak boleh kita lakukan itu terhadap hewan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Nah, demikian. Ya, di sini harus sebagian orang melihara ular ya. Ya, dia pelihara ular. Kemudian kadang-kadang ya ular yang dipelihara itu diberi makan hewan-hewan yang hidup ya. Nah, itu makanya dalam Islam ular dibunuh ya. Nah, demikian. Tidak dipelihara, bukan termasuk hewan yang boleh dipelihara kan begitu ya. Dalam Islam dalam buku Ensiklopedia Larangan Syariat juga disebutkan haramnya, dilarangnya memelihara hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan liar yang berbahaya. Ya, karena itu bukan untuk dipelihara. Nah, demikian. Apalagi itu dengan menzolimi hewan lain kan begitu ya. Nah, sama mereka saling memakan itu urusan hewan-hewan itu ya. Nah, bagaimana Allah menegakkan keadilan di antara mereka itu nanti urusan ya Rabbul Alamin. Tapi kita nggak boleh ya menjadikan kita tangkap kucing misalnya kita berikan ke ular gitu ya. Nah, itu kita zalim terhadap kucing itu ya. Kalau ular itu menangkap kucing ya itu urusan ular itu ya. Tapi manusia menangkap yang memberikannya ke ular itu nggak boleh. Nah, maka ya karena dasarnya nggak boleh memelihara hewan yang berbahaya ya. Ya, nah demikian. Mereka tempatnya di habitat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lain halnya ya kalau ya diberi daging yang yang mentah ya, itu mungkin di kebun binatang, ya dipelihara di kebun binatang itu tidak mas. Tapi sebagian orang yang melihara itu memberikannya hidup-hidup gitu ya. Nah, itu tidak benar ya, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan
siang ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita berharap ya dengan ini tanggal 9 Dzulhijjah ya kita mungkin melaksanakan puasa Arafah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Nabi di dalam hadis yaitu diampuni dosa kita yang tahun yang lalu maupun yang akan datang itu bisa terwujud dengan puasa kita itu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.